patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai Mimpi Indonesia memiliki arena balap atau sirkuit kelas dunia akhirnya terwujud. Dalam waktu dekat ini, kejuaraan kelas dunia MotoGP akan digelar di sirkuit yang diberi nama Sirkuit Mandalika. Sirkuit yang terletak di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Dengan diresmikannya sirkuit tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar. Bersamaan dengan peresmian sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km tersebut telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika. Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Sebelum meresmikan, Presiden Jokowi sempat menjajah langsung sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor pribadinya. Sirkuit Mandalika berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika memiliki banyak keistimewaan, yaitu menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area sekitar 1035,67 hektar, memiliki 40 garasi. Lintasan sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan teknologi pengaspalan paling modern bernama Stone-Matic Asphalt. Teknologi ini membuat kualitas jalan menjadi kuat. Dalam membuat jalur campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal dengan tujuan memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone, sehingga volume aspal yang dipergunakan pun menjadi kecil. Teknologi aspal SMA memiliki daya penetrasi yang tinggi, sehingga pembalap tidak mudah terjatuh saat terjadi web race atau jalan licin akibat air hujan. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan lebar 15 meter dan dilengkapi dengan 17 tikungan serta memiliki speed trap. Daya dorong memicu pembalap untuk memaksimalkan kecepatan saat berlaga yang cukup lebar dan tinggi. Trek ini dilengkapi dengan dua service road, yaitu service road inner panjang 3,8 km dan lebar 14 meter dan service road outer panjang 4,32 km dan lebar 14 meter serta pit lane panjang 835 meter dan lebar 14 meter. Sirkuit ini telah menyabet 3 rekor muri dan 1 rekor muri baru yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Rekor-rekor tersebut antara lain pembangunan lintasan sirkuit tercepat, pembangunan sirkuit pertama standar Federal International Motor. Sirkuit ini memecahkan rekor sejarah karena dibuat dengan kategori pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling dengan volume terbanyak. Sirkuit ini juga memecahkan rekor karena pembangunan gedung pit sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. Sirkuit Mandalika juga mempunyai 17 tikungan, namun ada satu tikungan yang menjadi ikon keindahan sirkuit tersebut, yaitu berada di tikungan 10. Sirkuit, apa itu? Tikungan 10 sirkuit internasional Pertamina Mandalika menjadi daya tarik utama sirkuit ketika balapan karena memiliki view yang indah. Tepatnya di tikungan 10 berada di tepi pantai Tanjung Aan yang cantik. Spot tersebut menjadi keunggulan sirkuit Mandalika. Pantai Tanjung Aan merupakan salah satu tempat yang indah di kawasan sirkuit Mandalika. Pantai ini memiliki pasir putih yang membentang panjang. Bahkan garis pantai Tanjung Aan melengkung seperti bulan sabit.
Terlebih air lautnya yang bening serta ombak yang begitu damai bisa membuat para wisatawan betah di Mandalika. Selain memiliki spot view yang cantik, tikungan 10 juga menjadi tikungan yang digemari para pembalap karena sangat menantang. Tikungan tersebut cukup tajam sehingga membutuhkan keahlian memacu kuda besi berkecepatan tinggi dengan dikombinasi keakuratan rem dan reservoir shifting atau mengoper ke gigi rendah. Tidak sembarangan pembalap bisa menaklukkan tikungan 10 sirkuit Mandalika, termasuk pembalap hebat Valentino Rossi maupun Marc Marquez. Dibutuhkan keahlian pembalap dapat di sirkuit Mandalika dapat dilihat dari bagaimana mereka dapat melewati tantangan tikungan 10. Disinilah sensasi yang akan dirasakan para rider MotoGP maupun World Superbike nantinya. Ini yang kemudian menjadi ciri khas sirkuit Mandalika. Direktur Strategis dan Komunikasi MGPA Habib Haryanto mengatakan, perlu bahwa diketahui sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan dengan 11 tikungan kanan dan 6 tikungan ke kiri. Banyaknya tikungan di sana sesuai dengan kualitas dan standarisasi sirkuit internasional. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal Stone Matic aspal. Aspal tersebut merupakan aspal terbaru yang terbaik di dunia. Tidak semua sirkuit di dunia menggunakan produk aspal tersebut karena SMA baru dikeluarkan pada tahun 2015. Baru ada 2 sirkuit di dunia ini yang telah menggunakan SMA, masing-masing adalah Silverstone dan Phillip Island. Keunggulan aspal ini adalah daya cengkeram dengan roda yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver berkendaraan para pembalap, sehingga sangat cocok dengan banyaknya tikungan di sirkuit Mandalika. Sementara itu, perhelatan World Superbike Mandalika 19-21 November sudah datang. Seluruh motor milik para rider pun kini sudah nangkring di paddock dan garasi masing-masing. Indonesia makin maju. Tim Liputan melaporkan tuh. Editor TV.